الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Surah Al-Ahzab ayat ke-70 dan 71. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu sebagian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Di dalam Al-Quran surah Qaf ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-58, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-58. Semoga ayat-ayat Al-Quran ini menjadikan kita introspeksi diri, muhasabah, merenungi bahwa yang namanya manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun, bahwa sesungguhnya seluruh anak cucu Adam tuh pasti melakukan kesalahan, pasti. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dengan bertaubat. Karena taubat adalah salah satu perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum semuanya itu tertutup,
sebelum langkah atau jalan-jalan itu Allah tutup, maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, mari kita berlomba-lomba segera mencari rahmat Allah. Wasari'u ila maghfiratin wa rabbukum min jannatin arduhas samawati wal ard, yang surga Allah itu seluas langit dan bumi. Ayo. Jadi sejatinya manusia itu akan terus tergelincir di dalam kesalahan dan dosa. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah ar-ruju' ila dzunub, kembali dari kesalahan dan dosa-dosanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Kalau kita tidak menjaga hati dan justru sering menghitung-hitung bagaimana dosa orang lain, memfitnah ya, dan menjelekkan orang lain, mematikan lampu orang lain demi menerangi lampunya sendiri. Luar biasa juga ya Bang Bu ya. Ternyata itu adalah penyakit yang paling berbahaya, mungkin lebih dari corona ya. Lebih dari corona itu penyakitnya ya. Dia rela. Nabi SAW bersabda, berkatalah yang baik atau kamu diam, gitu kan? Nah, ada di dalam sebuah hadis yang sahih ya. Nabi SAW menyampaikan, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibatu qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala inna kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahatah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau berkata, ghibah ialah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang tidak dia suka. Ada yang menyahut, bagaimana apabila yang saya bicarakan itu benar? Beliau sallallahu alaihi salatu wassalam menjawab, bila demikian itu berarti kamu telah menggibahnya. Sedangkan bila apa yang kamu katakan itu tidak ada pada dirinya, maka berarti engkau telah berdusta atas dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah. Jadi penting sekali kita itu ya menjaga, menahan lisan kita. Karena kalau secara filosofi, sesuatu yang Allah ciptakan dari anggota tubuh kita yang paling kecil itu lisan. Bukan paling kecil, kecil. Dia itu dipagari, ada di bagian paling dalam, dipagari dengan gigi. Tetapi yang paling berbahaya justru malah di situ. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aktaru minan nar, kebanyakan manusia di neraka itu disebabkan karena bukan tak sholat, karena bukan tak puasa, bukan tak haji, bukan tak ibadat, tapi karena tidak menjaga lisan. Maka insya Allah kita setelah mendengarkan firman Allah, setelah mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita telah mendengarkan dan kita abaikan, maka sungguh dia telah memilih jalan yang Allah tetapkan untuk dia, yaitu finnar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silahkan yang mau beriman, silahkan, yang mau kufur, silahkan. Allah tidak butuh kepada kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Maka ini sekaligus muhasabah atau tadabbur, pelajaran untuk diri pribadi dan juga insya Allah buat saudara-saudaraku yang ada di sini dan yang mendengar. Lanjut. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, teman-teman udah dengar ya bahwa apa yang disampaikan Bang Abu itu benar adanya.
ya, jagalah lisan kita, karena lisan itu adalah harimau bagi kita yang akan menerkam kepala kita sendiri, gitu ya. Karena kita tidak sadar, ya, lisan kita sudah menyinggung orang lain, ya, justru telah terucap untuk menghitung dosa orang lain, tetapi kita kadang-kadang lupa, ya, entah seberapa banyak dosa kita. Ya, dosa orang dihitung tuh, oh si Anu begini begitu, dia lupa kalau dia habis maling ayam orang. Kerjaan ngitung dosa terus, ngitung kejahatan orang lain terus, dia habis nampar mamanya, maling uang mamanya. Intinya ya, muhasabah diri itu lebih baik teman-teman ya, karena apa yang kita kerjakan itu belum tentu baik di hadapan Allah. Ketika kita menjelekkan orang lain, belum tentu orang lain tersebut yang kita jelekkan lebih jelek dari kita, gitu ya. Kalau menghitung duit mah enak, betul itu. Jangan lupa gitu ya, tap layar di bawah ya. Jadilah orang yang menjadi panutan bagi orang lain. Jangan jadi orang yang menjadi batu sandungan buat orang lain. Kalau kita ingin menonjol di hadapan orang lain, maka lihat diri kita. Apa yang bisa kita tonjolkan? Ya. Ini pengen lebih dari orang lain, mampu juga enggak? Nah, ini hanya sekedar ini ya, sekedar curhat-curhat pagi ya bersama Bang Abu Janda ya. Bu Janda, sorry. Nah, sama Bang Abu Hadid ya. Karena Abu Nawas sendiri waktu itu kenapa dia bersyair? Karena dia merasa dosanya itu nggak terhitung bagaikan debu katanya. Ya, dia nggak mampu masuk neraka dan nggak mungkin juga masuk surga katanya. Dosanya banyak. Apa katanya? Ilahi Berapa lama dia mengucapkan itu? Secara berturut-turut 150 hari. Begitu takutnya dia ya dengan apa yang telah diperbuatnya. Dia merasa dosanya sangat banyak, jadi nggak pantas masuk surga, tapi dia juga takut masuk neraka. Bagaimana caranya katanya? Ya setidaknya kita berusaha, ya berusaha untuk menjadi lebih baik. Bukan berarti kita setelah sholat 2 hari orang lain menjadi salah di mata kita, jangan begitu. Ya, karena kita kalau masalah sholat itu adalah sebuah kewajiban. Ya, mau pintar dia sekolah, mau enggak, mau kuliah, mau tamat SD itu wajib sholat. Karena itu sebuah kewajiban.